Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pembahasan terkait dengan kitab Mura'atu Ahwal Mukhatabin, memperhatikan kondisi lawan bicara, yang mana ini berkaitan bermanfaat dengan bagaimana uslub dakwah kita, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan pertama, masyru'iyatu mura'ati ahul mukhatabin fi ad-da'wah ilallah, disyariatkannya memperhatikan kondisi orang yang didakwai, orang yang diajak bicara pada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam dakwah kepada Allah taala, yang mana di dalam pembahasan ini, mabhas ini, ada beberapa matlab. Matlab pertama atau subbahasan yang pertama adalah memperhatikan ahwalu al-mad'uwin, kondisi orang-orang yang didakwai, fi bi'satillahi ta'ala al-anbiya as-sabiqin alaihim assalam, memperhatikan kondisi orang-orang yang didakwai di dalam pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ini yang pertama. Yang di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dari kaum mereka. Kemudian yang kedua, ba'atsallahu ta'ala ar-rusul alaihimus salatu wassalam bi alsinati aqwamihim. Di samping Allah Subhanahu wa taala memilih rasul dari kalangan mereka, juga dari bahasa mereka yang mudah mereka pahami. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat yang sesuai dengan keahlian mereka. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada matlab as-sani, ya, subbahasan yang kedua. Amarallahu azza wa jalla habibahu al-karim bil qiyami bid da'wati bi iddati turuqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan dakwah dengan berbagai cara. Di sini disebutkan wa mimma yadullu ala darurati ta'arruf ala ahwal mad'uwin wa ahammiyati mura'atiha asna'ad da'wati annahu subhanahu wa ta'ala amara nabiyyahul karim alaihi salatu wassalam bil qiyami bid da'wah bi'iddati turuqin. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya mengenali kondisi orang yang didakwai dan pentingnya memperhatikan mereka, kondisi mereka ketika berdakwah, adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya
untuk menegakkan dakwah dengan berbagai metode, dengan berbagai cara. Fa'ala sabilil misal, ja'al amrul ilahi bil qiyami bid da'wah bi salasai turuqin. Ambillah misal, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan dakwah dengan 3 cara. Di dalam firman Allah taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini yang pertama. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Mereka dengan apa yang lebih baik. Kata Syekh Fadlillahi rahimahullah ta'ala, fa fil ayatil karimah amarallahu ta'ala nabiyahu bil qiyami bid da'wa bi salasi turuqin. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menegakkan dakwah dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-hikmah, dengan metode hikmah. Yang kedua nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah al-mujadalah, yaitu berdebat dengan tata cara yang lebih baik. Lalu beliau melanjutkan, wa tusdakhdamu ma'a kulli sinfin tariqatun tunasibuhu wa tulaimuh. 3 cara tersebut digunakan pada setiap kelompok, ya, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsir beliau, ya, menjelaskan ayat ini, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala maratibad da'wah bihasabi maratibil khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tingkatan-tingkatan dakwah sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Fal mustajibul qabilud dzaki alladzi la yu'anidul haqqa wa la ya'bahu an yud'a bi tariqil hikmah. Adapun orang yang menerima dakwah lagi memiliki kecerdasan akal, yang mana mereka tidak menentang kebenaran, tidak pula enggan untuk menerimanya, yud'a bi tariqil hikmah, maka diajak dengan cara yang hikmah, cara yang paling baik. Ini yang cara yang pertama menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wal qabilul ladzi 'indahu naw'u ghaflatin wa ta'akhur. Adapun orang yang menerima dakwah tetapi dia memiliki sisi kelalaian dan sedikit terlambat dalam menerimanya, yud'a bil mau'izatil hasanah, maka dia diajak, didakwai dengan cara nasihat yang baik. Wahyal amru wan nahyu al maqrunu bit targhib wa tarhib. Dia diajak dengan perintah, juga diperkenalkan dengan larangan yang disertai dengan dorongan dan peringatan. Apabila ajakan tersebut sedikit dilalaikan, maka ingatkan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bagi orang yang taat, dan ancaman dengan neraka bagi bila orang tersebut adalah lalai dari mengerjakannya. Wal mu'anidul jahid yujadilu billati hiya ahsan. Adapun orang yang membangkang, yang menentang dengan keras, maka didebat dengan cara yang lebih baik. Lalu kata beliau, wa waradal amru bir ar-rabani istikhdami syiddati wal ghildah ma'al kuffari wal munafiqina. Dan ada pula perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan cara yang keras lagi tegas, ma'al kuffari wal munafiqin, yang ditujukan kepada orang-orang kafir dan munafik. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi,
Jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik, waghludz alaihim, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada tafsir ayat ini mengatakan, fa'amarahullahu bijihadil kuffari bisayf. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dengan pedang, dengan senjata. Wal munafiqina bil lisan. Adapun memerangi orang-orang munafik adalah dengan cara diperangi dengan lisan. Wa adhhabar rifqa anhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kasih sayang terhadap mereka. Ya. Mencabut kasih sayang terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun perlakuannya adalah sedikit dibedakan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu kata Syekh Fadl Al-Ihlahi, wa jumi'atid da'watu bil lin warifqi ma'ad da'wati bil ghilza wasyiddah. Dakwah ya, terkumpul padanya ya, sikap kelembutan dan kasih sayang, juga disertai dakwah bil ghilza wal syiddah. Ada pula model dakwah dengan cara keras dan tegas, terutama pada ayat surat ya. Di sini disebutkan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 46. Surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian mendebat ahli kitab, yaitu dari kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, illa alladziina zalamu minhum, kecuali adalah orang-orang yang zalim di antara mereka, maka tidak lagi didebat dengan cara yang lebih baik. Ya. Fa fil ayatil karimah irsyadun wa tawjihin ilal mujadalati billati hi ahsan wa hiya da'wa bil lin wa rifqi. Pada ayat ini terdapat irsyad dan taujih, ada bimbingan dan arahan agar seorang mukmin apabila mendebat orang-orang dari ahli kitab adalah dengan cara yang baik, billati hi ahsan, yaitu bil lin wa rifqi, dengan cara lembut dan kasih sayang ya. Dengan cara kasih sayang li ghairidz zalamah, terutama bagi mereka yang tidak melakukan kezaliman, wal mujadalatu bi ghairil latihi ahsan, dan mujadalah berdebat dengan cara yang tidak ahsan, yang tidak paling baik, wa hiya da'watu bil ghilza wasyiddah lil ladzina zalamu min ahli kitab. Apabila mereka adalah orang-orang yang zalim dari ahli kitab, maka penyikapannya adalah dengan cara keras dan tegas. Kemudian Al-Alama Az-Zamakhsyari, sebagaimana penukilan Syekh Fadl Ilahi, mengatakan bil khoslatil lati hiya ahsan wa hiya muqabalatul khusyuna bil lin wal ghadab bil kadmi was surati bil anah. Dengan perilaku yang lebih baik, yaitu dengan cara menghadapi kekerasan dengan kelembutan, kemarahan dengan menahan diri, tidak dibalas dengan kemarahan pula, sikap keras dengan kesabaran, sebagaimana firman Allah, idfa' billati hiya ahsan, yaitu balaslah dengan cara yang lebih baik. Terutama tadi apa? Orang-orang yang tidak melampaui batas, orang-orang yang tidak berbuat zalim di antara mereka. Tetapi apabila kita menilik di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum, kita diperintahkan untuk berdebat dengan cara yang baik kepada ahli kitab ya, apabila mereka tidak zalim, illa alladziina zalamu minhum, maka dikeluarkan dari ruang lingkup itu,
dikeluarkan dari cakupan itu orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka, maka sudah lagi tidak disikapi dengan cara yang al-lin wa rifq, yaitu dengan cara lembut dan kasih sayang. Fa khulasatul kalam anna Allah azza wa jalla amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ringkasnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam istikhdami iddati turuqin fid da'wati ila Allah. Nah, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan berbagai cara di dalam dakwah sesuai uslub orang-orang yang didakwai, ya. Ma kulli sinfin at-tariqah allati tunasibuhum. Pada setiap kelompok dengan berbagai karakter mereka, maka digunakan metode yang sesuai dengan mereka. Wa inna ikhtiyara tariqati min tilka turuq ma'a ta'ifatin min at-ta'if yatatallabu ma'rifata hali tilka ta'ifah, ya. Maka pemilihan metode, ya, pemilihan metode dari jalan-jalan tersebut, dari metode-metode tersebut, ya, bersama kelompok-kelompok yang berbeda, maka membutuhkan atau menuntut pengetahuan kita selaku orang-orang yang berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing akan kondisi mereka, hatta tustahdamu laha tariqatul mulaimu laha, sehingga bisa dipilih metode yang paling tepat yang sesuai dengan mereka, ya. Ini adalah matlab as-sani, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar menggunakan berbagai metode, maka begitu pula kita, ya. Agar ketika kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, balighu anni walau ayah, maka hendaknya kita pun mengikuti metode apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya fokus pada satu metode dan melalaikan metode-metode yang lain ketika al-mad'u ataupun al-mukhatab itu berbeda kondisinya. Kita masuk pada al-madladus salis, subbahasan ketiga. Amarallahu ta'ala al-mutafaqqihina bi indari qaumihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang mempelajari agama agar memperingatkan kaumnya. Kata Syekh Fadl Al-Ilahi rahimahullah ta'ala, wa mimma yadullu ala ahamiyati ma'rifati al-mukhatabin wa mura'atiha asna ad-da'wah ila Allah ta'ala anna Allah azza wa jalla amara al-mutafaqihna fid din bi indari qaumihim ba'da ar-ruju' ilaihim. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya mengenali kondisi orang-orang yang didakwai dan memperhatikannya ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang belajar agama, para santri, para calon dai, calon ustadz, calon muallim dan muallimah, yang mana mereka mempelajari agama agar mereka memperingatkan kaumnya setelah mereka kembali kepada kaum tersebut, ya. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak selayaknya bagi orang mukmin, ya, maka tidakkah orang-orang mukmin liyanfiru kaffah, ya, pergi semuanya menuju medan perang, ya. Tidak seharusnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Tidakkah pergi dari setiap firqah, dari setiap golongan tersebut, segolongan orang, sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, agar mempelajari agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u, agar sekelompok kecil pemuda-pemuda ini yang mempelajari agama memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali, ya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Barangkali mereka setelah diperingatkan mereka menjadi waspada, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Syekh Fadl, wala'alla min hikmati amril mutafaqqihin
bi'indari qaumihim ba'da ruju' ilaihim annahum a'rafu bi ahwali qaumihim min ghairihim. Barangkali hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang mempelajari agama agar mereka memperingatkan kaumnya ketika kembali, annahum a'rafu bi ahwali qaumihim, bahwasanya orang-orang yang belajar ini ketika mereka kembali agar mengingatkan kaumnya yang masih jahil adalah para pemuda ini lebih tahu kondisi mereka dari orang-orang yang tidak tinggal di daerah tersebut. Wa min aktsarin nasi mura'ati lidzurufihim, dan para pemuda tersebut adalah orang yang paling banyak memperhatikan situasi dan kondisi kaumnya. Berbeda apabila yang diutus kembali ke daerah tersebut adalah orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenali adat istiadat mereka, kebiasaan mereka seperti apa, sehingga rawan salah mengambil uslub di dalam berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke al-matlabur rabi', subbahasan keempat. Mura'atu ahwalin nasi fit tasyri'atil Islam. Hendaknya memperhatikan kondisi manusia di dalam pensyariatan Islam. Di sini Syekh Fadlillahi rahimahullah ta'ala memberikan pengantar. Kata beliau, wa mimma yadullu ala darurati mura'ati ahwalil mad'uin wa ahamiyatiha. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan kondisi orang yang didakwai dan pentingnya hal tersebut, anna Allah azza wa jalla qad ra'a ahwalal ibad fima syara'a lahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kondisi hamba-hambanya ketika Allah taala mensyariatkan syariat untuk mereka. Wa yatajalla hadza fi tadarruji nuzulil Qur'anil Karim. Hal ini tampak pada tadarrujnya, itu berangsur-angsurnya turunnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an tidak turun sekaligus satu kitab turun dari langit langsung dalam bentuk satu kitab, tidak, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, ditambah 10 tahun ketika di Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, bahwasanya di antara perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya di dalam dakwah itu perlu memperhatikan kondisi manusia, adalah di antara tandanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dalam waktu 23 tahun berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Wa tasyri'i rukhasin indal qiyami bil ibadat, dan pensyariatan keringanan ketika melaksanakan berbagai ibadah. Ya. Ketika sholat mampu dengan berdiri, maka sholat dilakukan dengan berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, maka dibolehkan dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, maka dibolehkan dengan berbaring. Begitu pula ketika melakukan perjalanan, sholat yang awal yang 4 rakaat dibolehkan dikosor dengan 2 rakaat. Orang yang berpuasa di tempat mukim, maka ketika dia safar dibolehkan untuk berbuka dan diganti di tempat atau di waktu yang lain. Dan berbagai rukhsah atau keringanan-keringanan yang lain terkait dengan ibadah. Wastisna'i ahwalil ikrahi wal ittirar wal khata' 'anil ahkamil 'ammah, dan pengecualian kondisi-kondisi terpaksa dan darurat ataupun ketika salah atau keliru dari hukum-hukum yang umum, ya. Semisal orang yang dipaksa oleh orang lain dalam kondisi dia apabila tidak mengerjakan larangan tersebut akan membahayakan jiwanya, maka itu ada pengecualian dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idhirar, ketika kondisi darurat dibolehkan memakan daging bangkai, khawatir akan binasa bila tidak makan. Tentunya tuqadaru biqadariha, ya, sesuai dengan
kadarnya, tidak berlebih-lebihan. Dibolehkan minum khamar ketika tersedak dalam keadaan tidak ada air yang lain dan lain-lain. Wa ta'addudi darajatil ihtisab, dan bertingkat-tingkatnya tingkatan al-ihtisab, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, bila tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka ia ubah dengan lisannya, dengan nasihatnya. Itu pun apabila dia tidak mampu mengubah dengan lisannya, dia masih disyariatkan untuk ingkarul mungkar dengan hatinya. Dan ini pun dikatakan adha'aful iman, bahwasanya pengingkaran dengan hati adalah selemah-lemah keimanan. Di sini secara jelas kita pun sudah paham bahwasanya ingkarul mungkar pun ada tingkatannya. Wa tanwi fi uqubatiz zina, dan variatifnya di dalam memberi hukuman zina. Orang yang zina belum muhsan, belum menikah, maka didera dan diasingkan selama setahun. Adapun orang yang sudah menikah, yaitu muhsan, maka didera dan dirajam. Ya, didera, dicambuk, dan setelah cambuk adalah dirajam. Tingkatannya lebih berat lagi, karena orang yang muhsan, orang yang pernah menikah, adalah orang yang pernah melakukan hubungan badan, sehingga lebih diharapkan lebih mampu untuk menjaga diri dari godaan zina. Sehingga apabila dia sampai terjerumus dengan godaan tersebut, maka tentu hukumannya lebih besar. Wa takhiri fil kafarat, dan beberapa pilihan ketika menebus sebuah kesalahan. Ya, ada beberapa model takhir, yaitu pemilihan mana yang paling mudah untuk ditempuh ketika menunaikan kafarat. Lalu kata Syekh Fadl, wa sa'atanawalu hadzal mawdu' bi'aunillahi wa taufiqihi fi hadzal matlab tahta al-anawin at-taliyah. Maka aku akan mencoba membahas tema ini dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam matlab ini, subbahasan ini, di beberapa judul. Yang pertama adalah mura'atu ahwalin nasi fi tartibi nuzulil Quran, yaitu memperhatikan kondisi manusia pada urutan turunnya Al-Quran. Ya. Ini sebagaimana tadi dijelaskan di pengantar atau tamhid. Ya. Sampai beliau menjelaskan ada 7 subbahasan dari tema ini. Baik, kita langsung ke memperhatikan kondisi manusia fi tartibi nuzulil Quran, pada urutan turunnya Al-Quran. Kata beliau, wa mimma yadullu ala darurati mura'ati ahwalin nasi fi wa anna Allah azza wa jalla ra'a ahwalahum fi tartibi tanzil. Dan di antara apa yang menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi manusia di dalam dakwah, ya, anna Allah azza wa jalla ra'a ahwalahum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kondisi mereka di dalam urutan turunnya Al-Quran. Ya. Kita tidak bisa menghukumi kalau apa yang kita pelajari di pondok pesantren, yang kita pelajari di kampus, itu sudah dipelajari juga oleh orang-orang di luar kampus, sudah dipelajari juga oleh orang-orang di luar pondok, sehingga kita hukumi mereka adalah ahli ma'asi yang anid, yang menentang. Padahal kondisi mereka bisa jadi karena tidak tahu, karena belum paham, sehingga kita hendaknya wajib mengajari mereka, dan itu pun perlu kesabaran. Banyak sekali majelis-majelis taklim yang dibuka, tetapi justru sepi dari orang-orang yang belum tahu tersebut, sehingga
kewajiban dai hari ini adalah harus lebih sabar daripada orang-orang yang terdahulu yang mana semangat mereka di dalam belajar jauh lebih besar. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari an Yusuf bin Mahak. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Yusuf bin Mahak. Beliau mengatakan ini inda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha idza ja'aha Iraqi. Aku adalah di sisi Aisyah ummul mukminin, yang mana Aisyah saat itu adalah membuka majelis ilmu. Dan orang-orang di sisi beliau tentunya dianggap sebagai murid, bukan sebagai orang-orang yang sepantaran, karena beliau adalah ummul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Saat itu datang seorang Irak, orang yang berasal dari Irak. Wa qala ayul kafan khair. Orang Irak tersebut bertanya kepada Bunda Aisyah, jenis kafan apa yang paling baik? Qalat wayhak wa ma yadurruk. Celaka kamu. Apa yang merugikanmu? Ya. Apa yang merugikanmu? Ya, di sini wayhak di sini bukan sebagai bentuk celaan atau caci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kata-kata wayhak, celaka kamu, itu lebih pas dengan kondisi yang bahasa kita adalah kasihan banget sih kamu, gitu kan. Sebagai ungkapan keheranan. Ya, kok masalah kayak gitu aja kok ditanyain, ya. Begitu. Misalkan orang yang memiliki ongkos besar dari Cirebon ke Jakarta, misalkan dia punya ongkos 5 juta, lalu menanyakan, mana sih ongkos yang paling murah, gitu, mana sih ongkos yang paling ekonomis, ya, apakah pakai kereta argo merbabu ataukah pakai cirek misalkan. Maka ini patut disayangkan, yang mana dua fasilitas perhubungan tersebut sama-sama nyaman dan seterusnya, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Begitu. Apa yang merugikanmu? Ya, pertanyaan Bunda Aisyah kepada orang Irak tersebut. Lalu dia mengatakan, ya ummal mukminin arini mushafaki. Dia berpindah dari pertanyaan kafan apa, jenis kafan apa yang paling bermanfaat, yang paling baik. Ketika disayangkan oleh Aisyah pertanyaan tersebut, maka dia berpindah kepada pertanyaan mushaf. Ya. Wahai Bunda mukminin, wahai ibunda mukminin, perlihatkan kepadaku mushafmu atau Al-Qur'anmu. Qalat 5. Kenapa kok minta diperlihatkan mushaf? Kata dia, la'alli u'alliful Qur'ana alaihi. Ya, barangkali aku bisa menyusun, bisa menulis Al-Qur'an berdasarkan urutan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Fa innahu yuqra'u ghairul mu'allaf, karena kebanyakan orang-orang Irak dibacakan mushaf yang tidak sesuai urutan yang dibaca oleh Bunda Aisyah ataupun orang-orang yang menjadi para sahabat. Qalat wa ma yadurruk ayyahu qara'ta qabl. Apa yang merugikanmu? Ayat manapun yang kau baca sebelumnya. Kata beliau, innama nuzzila awwalu ma nuzzila minhu suratun minal mufassal. Ya. Hanyalah Al-Quran itu diturunkan. Innama nuzzila awwalu ma nuzzil minhu suratun minal mufassal. Ya. Bahwasanya surat-surat pertama yang diturunkan adalah surat-surat yang pendek, yang mufassal, yang terpisah-pisah dengan berbagai ayat. Fiha dzikrul jannah wan nar, yang mana surat-surat pendek ini menyebutkan adanya Al-Quran dan adanya surga dan neraka sebagai bentuk peringatan. Hatta idza taban nasu ilal Islam, sampai ketika manusia bertaubat, menerima Islam, sudah menerima Islam dengan baik, nuzilal halal wal haram, maka mulai diturunkan ayat yang berkaitan dengan al-halal dan haram. Walau nuzila awwalu syai'in, seandainya ketika manusia belum beriman,
belum menerima ajaran Islam dengan baik, lalu diturunkan la tashrabul khamra, kalian jangan minum khamr, la qawlu la nada'ul khamra abadan, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamr ini selama-lamanya, ya, karena mereka belum tumaknina dengan ajaran Islam. Walau nuzila la tazinu, kalian jangan berzina, maka tentu mereka akan menjawab laqalu la nada'u zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Laqad nuzila bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al-ab, sungguh turun di Mekah, laqad nuzila bi Makkah, turun ayat-ayat di Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami beliau sendiri. Wa inilah jariyatun al-abdan, aku dalam kondisi masih gadis kecil yang suka main, yaitu ayat balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan as-sa'ah, yaitu kiamat, adalah apa yang dijanjikan kepada mereka. Was sa'atu adha wa amar, dan as-sa'ah, yaitu kiamat, itu adalah sesuatu yang mengerikan lagi pahit. Artinya apa? Manusia ketika awal kali didakwahkan adalah diperingatkan dengan al-jannatu wan nar, diperingatkan dengan surga dan neraka, diperingatkan dengan akan datangnya neraka, akan datangnya kiamat. Mengapa ayat-ayat yang berkaitan dengan ini adalah lebih didahulukan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum? Ya, karena mereka agar lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika jiwa kepatuhan tersebut masih lemah, maka ketika membahas tentang hukum-hukum Islam, tentu ada kecenderungan untuk menolak. Wa man uzilat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah, dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, yang mana surat-surat ini adalah surat-surat Madaniyah, surat-surat yang turun ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Illa wa ana indah, melainkan aku sudah di sisi Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi istri beliau. Artinya apa? Ya, ketika kondisinya sudah hijrah, kaum Ansor juga sudah siap menerima ajaran Islam, apalagi kaum Muhajirin yang sudah rela hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, tentu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum lebih mudah diterima. Ya. Qala fakhrajallahul mushaf, maka Yusuf bin Mahak menceritakan, maka Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan mushafnya. Famlat alaihi ayat surar, lalu Aisyah mulai membacakan surat apapun yang dibuka oleh beliau. Kata Syekh Fadl, wa tattakhidu fima dzakarathu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mura'ata ahwalil nufus al-basyariyah fi tartibit tanzil. Maka jelaslah di sini sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana yang disebutkan oleh Bunda Aisyah ummul mukminin tentang pentingnya memperhatikan kondisi jiwa manusia pada hal yang berkaitan dengan tertib atau urutan turunnya Al-Quran. Ya. Al-Quran turun awal-awal di Mekah, itu selama 13 tahun adalah banyak terkonsentrasi atau terfokus pada masalah akidah. Ya. Neraka, surga, neraka. Dan itu pun tidak sebentar. Berapa tahun tadi? Berapa tahun ya Zakaria? Selama di Mekah itu berapa tahun berkaitan dengan azab neraka, berkaitan dengan hari kiamat? 13 tahun, ya. 13 tahun. Kok ini kelihatan bajunya? Ternyata ngelihatnya ke ini ya. Coba dipindah sedikit, geser. Nah, lah kok di sini ya. Nah, ini geser lagi. Nah, baik. Masih kelihatan ya? Baik, labas. Sudah hampir selesai. Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah taala mengomentari apa yang disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, asyarat ilal hikmah al-hilahi fi tartibi tanzil.
Bunda Aisyah, Ibunda Aisyah mengisyaratkan kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala pada urutan turunnya Al-Qur'an. Wa anna awwala ma nuzila minal Qur'ani ad-du'a ila tauhid wa tabsyiri lil mu'minina wal al-muti' bil jannah. Ya. Bahwasanya apa yang diturunkan pertama kali, awal-awal diturunkannya Al-Qur'an adalah ajakan untuk bertauhid. Ajakan kepada manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam ibadah. Banyak sekali orang-orang Quraisy, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka belum memiliki sifat taat, ya, kebanyakan mereka. Ya. Sehingga ajakan Al-Qur'an pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah ajakan kepada tauhid dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang taat dengan surga. Walil kafiri wal 'asi bin nar. Adapun orang-orang kafir dan bermaksiat adalah diancam dengan neraka. Oh, lagi direkam kok di solok-solok. Falamma itma'anat nufus ala dzalika unzilatil ahkam. Adapun ketika jiwa-jiwa itu mulai tumaknina, mulai tenang, mulai menerima dakwah, menerima ajaran Islam, maka diturunkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Walihada qalat, oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, walau nuzila awwalu syai'in la tashrabul khamra la qalu la nad'uha. Oleh karena itu beliau mengatakan, seandainya ayat yang awal kali turun kepada orang-orang Quraisy di Mekah, janganlah kalian minum khamr, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkannya. Karena apa? Karena pondasi tauhid mereka, pondasi akidah mereka selama di Mekah belum kuat. Wa dzalika lima tubi'at 'alaihi nufus minan nafarati an tarkil ma'luf. Ya, karena itu adalah karakter bawaan jiwa, bawaan pribadi seseorang akan enggan meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Sudah menjadi tabiat manusia, merasa enggan untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi tabiatnya. Ya. Adapun apabila dia disentuh dari sisi kesadarannya, ya, maka lambat laun hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tersebut akan dia tinggalkan sesuai dengan kesadaran yang mulai lambat laun dia berubah di dalamnya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, pengingat bagi antum yang pernah mempelajarinya ataukah menjadi ta'lim bagi yang belum mengetahuinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.